Tirtayasa terhadap VOC? Siapa Sultan Ageng Tirtayasa? Mengapa bisa terjadi perlawanan? Perlawanan Sultan Ageng Tirtayasa terhadap VOC. Perlawanan Sultan Ageng Tirtayasa terhadap VOC diakibatkan karena perjanjian monopoli VOC yang mengakibatkan kerugian terhadap Kesultanan Banten. Motivasi VOC untuk menaklukkan Kesultanan Banten dikarenakan memiliki posisi yang strategis sebagai bandar perdagangan internasional. Oleh karena itu, sejak semula Belanda ingin menguasai Banten, tapi tidak pernah berhasil. Akhirnya, VOC membangun bandar di Batavia pada tahun 1619. Terjadi persaingan antara Banten dan Batavia memperebutkan posisi sebagai bandar perdagangan internasional. Oleh karena itu, rakyat Banten sering melakukan namanya perserangan. Woi! Sultan Abu al-Fatah atau Abdul Fattah. Dia lebih dikenal sebagai Sultan Ageng Tirtayasa, yang dimana ia berusaha untuk memulihkan posisi Banten sebagai bandar perdagangan internasional, sekaligus menandingi perkembangan VOC di Batavia. Apa upaya yang dia lakukan supaya bisa mencapai tujuannya dia? Dia mengundang para pedagang-pedagang Eropa seperti Portugis, Prancis, dan juga Inggris. Dan dia juga mempererat hubungan perdagangan antar Asia, di mana antara lain itu Tonkin dan juga Cina. Perkembangan di Banten sangat tidak disenangi oleh VOC. Kenapa? Karena jika Banten berkembang, pasti VOC semakin sulit untuk menaklukkannya. Oleh karena itu, untuk memperlemah peran Banten sebagai bandar perdagangan, VOC sering melakukan blokade. Blokade ini bertujuan agar kapal-kapal dari Cina dan Maluku tidak bisa meneruskan perjalanannya ke Banten, sebagai balasan pada Sultan Ageng Tirtayasa yang telah mengirim pasukannya untuk mengganggu kapal-kapal VOC serta membuat penyerangan terhadap Batavia. Dalam rangka memberi tekanan dan memperlemah VOC, rakyat Banten melakukan sebuah kerusakan dengan menghancurkan perkebunan milik VOC. Hal ini membuat hubungan antara VOC dan Banten semakin memburuk. Woi, maling, Bang. Ada apa, Bang? Ada maling, Bang. Kejar, Bang. Dengan VOC menghadapi tekanan dari pasukan Banten, VOC pun membuat benteng-benteng, salah satunya itu benteng Norwich. Namun Sultan Ageng Tirtayasa pun juga mempertahankan posisinya dengan menyuruh pasukannya untuk membuat saluran irigasi, yang dimana saluran irigasi ini hanya terlihat berfungsi sebagai memperkuat pertanian, tapi dari sisi lain Banten diuntungkan karena dengan saluran irigasi ini Banten bisa melakukan transportasi pertempuran dari saluran irigasi ini. Woi, ini maling. Pada tahun 1671, Sultan Ageng Tirtayasa mengangkat putra mahkotanya, yaitu Abdul Nazar Abdul Kahar, sebagai raja pembantunya, yang kita kenal sebagai Sultan Haji. Sebagai raja pembantu, Sultan Haji bertanggung jawab dalam urusan dalam negeri, dan Ageng Tirtayasa sendiri bertanggung jawab dalam urusan luar negeri yang dibantu oleh putranya yang lain. Misalnya urusan pemerintahan di Banten ini tercium oleh VOC di Banten, yaitu oleh WKF. Dia kemudian mendekati dan menghasut Sultan Haji agar urusan pemerintahan di Banten tidak dipisah-pisah dan jangan sampai hasil memperoleh tahta dan kekuasaan. Pada tahun 1681, VOC atas nama Sultan Haji berhasil merebut Kesultanan Banten. Istana Surowosan berhasil dikuasai. Sultan Haji menjadi Sultan Banten yang berkedudukan di Istana Surowosan. Sultan Ageng Tirtayasa kemudian membangun yang baru berpusat di Tirtayasa. Sultan Ageng Tirtayasa berusaha merebut kembali Kesultanan Banten dari Sultan Haji yang didukung VOC. Pada tahun 1682, pasukan Sultan Ageng Tirtayasa berhasil mengepung Istana Surowosan. Sultan Haji terdesak dan segera meminta bantuan tentara VOC. Datanglah bantuan tentara VOC di bawah pimpinan Francisco Tek. Pasukan Sultan Ageng Tirtayasa dapat dipukul mundur dan tersedak hingga ke Banteng Tirtayasa. Banteng Tirtayasa juga dikepung tentara VOC.
Sultan Agung Tirtayasa akhirnya berhasil meloloskan diri bersama putranya, Pangeran Surabaya, ke hutan Lebak. Mereka masih melancarkan serangan meskipun dengan berpergian. Pada tahun 1683, Sultan Agung Tirtayasa berhasil tertangkap oleh VOC dengan tipu mustahil. Sultan Agung di Batavia sampai wafatnya pada tahun 1692. Nah, nih malingnya tangkap nih. Apaan tuh bang? Apa tuh bang? Maling. Bang, maling ini biasa nih maling. Kuning nggak bang? Aduh, Jadi gitu guys, teman-teman semuanya. Keren banget. Jadi kenapa kita ada konsep-konsep maling kayak gini? Biar nggak bosen. Nah, bener, karena kalau misalnya belajar sejarah cuma cerita-cerita aja, itu nggak bosenin teman-teman. Makanya kita buat animasi kayak maling kayak gitu ya teman-teman. Oke, ini kelompok dari kelompok berapa? Kelompok 1. Kelompok 1. Pokoknya kelompok deh. Kelompok Ageng Tirtayasa menyerang VOC. See you.